Maka ini makna dari wa man yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Maknanya bisa Islam, maknanya bisa dia itu tauhid, dan maknanya bisa dia iman. Dan bahkan telah datang dari hadis Al-Bukhari dan Muslim tentang sahabat Abdullah ibn Salam. Itu hamba mengantuk. Kum tawadhu kum. Maka Abdullah ibn Salam menceritakan bahwa dia bermimpi. Kum, yang ngantuk bangun. Wudu. Ka'anni fi raudatin wa wasata raudah amudun. Fi a'lal amud urwatun. Faqilali irqah. Qultu la astati fa'atini wasifun. Farafa'a thiyabi. Faraqaitu fastamsaktu bil urwah. Fantabahtu wa ana mutamassikun biha. Faqasastuha 'ala nabi. Faqala tilka raudatul Islam. Wa dalikal amudul Islam. Wa tilkal urwatul wuthqa la tazalu mutamassikan bil Islam hatta tamut. Maka di sini pun hadis dari Nabi menceritakan bagaimana Abdullah bin Salam tertidur, dan di saat tertidur dia dalam keadaan berada di raudhah, di taman. Dan di taman itu ada tiang. Kemudian dia ingin naik dan mengikat dirinya dengan urwah, dengan tali yang kuat. Maka kemudian setelah itu dia bangun. Apa makna dari mimpiku ya Rasulullah? Maka dikatakan kamu berada di kebun raudhah itu, kebun itu adalah Islam kamu. Dan amud, kemudian ada tiang dan kamu ingin naik tiang, maka amud itu tiang Islam kamu. Dan tali yang kamu ikatkan agar terus naik kepada tiang, maka kamu telah mengikat dirimu dengan Islam dan kamu akan mati dalam keadaan Islam. Maka ini menjadi pendalilan juga hadis ini bahwa makna urwatul wuthqa, tafsir dari ayat, maknanya adalah Islam dan berpegang teguh kepada Islam sampai meninggal. Adapun ayat yang tadi kita baca juga yang ketiga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yani dari ayat yang ketiga ini menunjukkan juga tentang perintah beribadah secara tauhid. Limada? Lianna makna qaulihi ta'ala wa qada rabbuka. Ma makna qada? Makna qada ay hakama au farada au kataba au alzama. Maka makna qada maknanya hakama, Allah memutuskan. Kataba, Allah menetapkan. Farada, Allah mewajibkan. Alzama, Allah mengilzamkan, mewajibkan. Alla ta'budu illa iyyah wa qad rabbuka, maknanya Allah memerintahkan, Allah memutuskan, Allah mewajibkan agar kalian tidak alla ta'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Dia saja. Maka pendalilannya di sini jelas. Wa qad rabbuka bimakna juga wasakumullahu jalla wa ala, Allah mewasiatkan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian untuk alla ta'budu illa iyyah. Dan di dalam ayat ini pendalilannya jelas untuk melaksanakan peribadatan tauhid, dan juga menjadi pendalilan tentang apa? Tentang ibadah yang kedua. Kalau tadi pertama kepada Allah diberikan ibadah tauhid, ibadah yang kedua diberikan kepada makhluk, maknanya ibadah kepada sesama makhluk adalah yang paling kuat birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Karena Allah menggandengkan di sini perintah untuk melaksanakan tauhid dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah dengan waw ataf wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka ihsanan di sini dalam keadaan masdar, i'rabnya ihsanan
ahsin yuhsinu ihsanan, berbuat baiklah. Maka takdirnya ahsinu ilal walidain ihsanan. Maka di sini ihsanan adalah maf'ul mutlak yang mana dia mansub dengan fi'il yang mahdhuf takdiruhu ahsinu ilal walidain ihsanan. Maka di sini dia maf'ulun bi, bisa jadi seperti itu, atau maf'ul mutlak yang mana dia itu dari fi'il yang mahdhuf takdirnya ahsinu ihsanan. Maka di sini masdar yang dijadikan sebagai tatadamman fi'lan wa fa'ilan wa maf'ulan mutlaq. Maka inilah yang bisa kita berikan dari ayat yang ketiga dan dari 3 ayat tadi, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan ayat yang kedua, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa jtanibut taghut, dan ayat yang ketiga, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Semuanya menunjukkan peribadatan Allah yang tauhid. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada ayat yang keempat dan yang kelima. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian insya Allah kita baca sekarang matan agar kalian menghafalnya. Pendalilan dari hadis, kalau tadi 5 ayat tentang kitab tauhid, permasalahan tentang mengesahkan Allah, maka sekarang penulis beristidlal dengan hadis. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam allati alaiha khatimatu falyaqra qaulahu ta'ala qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum ila qaulihi wa anna hadza sirati mustaqiman. Maka diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa barang siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad yang dicap oleh Nabi Muhammad, maksudnya yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad agar membaca ayat Allah tadi. Maka barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad, baca ayat ini. Itu makna dari Ibnu Mas'ud ucapannya. Maka asar ini akan kita bahas nanti karena sekarang sudah habis waktu, namun dihafal. Dan hadis yang kedua untuk dihafal juga, wa an Mu'adz bin Jabal qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala himar faqala li ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lamu. Qala haqqullah 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adzaba man la yusyriku bihi syai'a. Qultu ya Rasulullah afala ubashirun nas? Qala la tubashirhum fayattaqilu. Maka disebutkan di sini akhrajahu fi sahihain. Maka di hadis Mu'adz, dari hadis yang menunjukkan tentang kewajiban melaksanakan peribadatan tauhid, di mana Nabi dulu membonceng dari Mu'adz dari belakang himarnya. Maka ini menjadi tawaduknya Nabi, dia membonceng sahabatnya di atas himar, dan Mu'adz masih muda, termasuk dari sahabat yang muda. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Maknanya kewajiban hamba kepada Allah dan kewajiban Allah kepada hamba, itu maknanya. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku tidak mengetahuinya. Dikatakan haqqullah 'alal ibad, kewajiban hamba atas Allah ataupun hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar para hamba itu menyembah hanya kepada Allah saja dan tidak melaksanakan kesyirikan kepadanya. Adapun hakul ibad, maka dari kewajiban makhluk atas Allah
alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak mengadab hambanya jika hambanya melaksanakan tauhid. Jadi saling timbal balik. Allah mewajibkan kepada hambanya untuk disembah, dan balasannya Allah tidak mengadab hamba-hambanya yang menyembahnya secara tauhid. Kemudian disebutkan oleh Mu'adz, ya Rasulullah, aku sebarkan ucapan ini, aku berikan kabar gembira kepada manusia agar mereka terjauh dari api neraka. Qala la tubashshirhum fayattaqin. Maka jangan engkau sampaikan dulu, ditakutkan mereka itu nanti bermalas-malasan dalam ibadah, dipikirnya khalas melaksanakan tauhid kepada Allah saja, maka Allah akan memasukkan surga. Maka nanti akan kita bahas, bukan maknanya tidak boleh menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu itu adalah wajib, dan telah datang hadis tentang kitmanul ilm, larangan untuk menyembunyikan ilmu. Namun maksudnya di sini pada saat itu Nabi masih hidup dan Mu'adz masih hidup, diberikan hadis ini kepada Mu'adz yang mana dia sendirian, agar mewasiati Mu'adz. Di sana ada kewajiban Allah dan kewajiban dari hambanya. Maka simpan dulu ini, amalkan ini. Maka Mu'adz ingin menyampaikannya langsung, maka tidak usah dulu, karena nanti mereka akan mengetahui dengan proses bahwa meskipun orang yang melaksanakan tauhid dan menjauhi dari peribadatan kesyirikan, dia ahlu tauhid, ternyata masih ada syariat-syariat yang wajib dilaksanakan seperti sholat 5 waktu, puasa, membayar zakat, melaksanakan haji dan umrah dan yang lainnya. Maka jangan disampaikan dulu, ditakutkan mereka menjadi malas ibadah. Yang penting aku ahlu tauhid, dan Allah telah berjanji untuk tidak mengadab orang-orang yang melaksanakan tauhid. Ditakutkan, tidak usah bayar zakat, yang penting tauhid. Tidak usah sholat, yang penting tauhid. Maka jangan dulu disebarkan. Itu makna dari hadis ini. Maka dengan ini insya Allah di pelajaran yang akan datang kita mentasmi dari matan yang telah kita berikan dari hadis. Wa naqtabi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.